Perkenalkan, nama saya Yakobus Ladang, guru pada SD Katolik Santo Petrus Selangdohi, Kecamatan Pantar, Kabupaten Alor. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dari LPTK Undana. Pada hari ini tanggal 6 Oktober 2022 akan melaksanakan praktek pembelajaran sebagai bagian dari pelaksanaan UKIP. Selamat menyaksikan. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Ya, apa kabar di sore hari ini? Baik. Semuanya sehat-sehat? Sehat. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran kita di sore hari ini, Bapak minta salah satu siswa untuk bisa memimpin doa dalam mengawal kegiatan kita di sore hari ini. Ya, mana ya, silakan. Mari kita berdoa dengan Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanmu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami dari kami, seperti kami mengampuni saudara kami, dan jangan kesalahan dalam cobaan, tetapi selamatkan dari kami. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Ya, jadi sore hari ini kita akan memulai dengan materi kita sebagaimana rencana kemarin, ya, atau pemberitahuan kemarin. Hari ini kita mulai dengan pembelajaran ke-6 pada tema 1, subtema yang ketiga. Baik, untuk menambah suasana semangat di sore hari ini dan sebagai bentuk rasa kecintaan kita terhadap tanah air, kita diajak untuk menyanyi secara bersama-sama sebuah lagu wajib nasional. Ya, lagunya guru sudah siapkan, tinggal anak-anak berdiri di tempat dan ikut menyanyi. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, masih semangat? Masih. Oke, silakan dulu. Jadi pada sore hari ini kita melanjutkan kegiatan belajar kita dari pembelajaran kemarin di pembelajaran ke-6. Ya, di pembelajaran ke-6 ini. Ya, jadi hari ini secara khusus kita akan mempelajari pertumbuhan hewan sebagai salah satu ciri
dari makhluk hidup. Ya, secara khusus kita akan mempelajari pertumbuhan dari nyamuk. Adapun tujuan pembelajaran dari sore hari ini yang pertama adalah dengan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan kelompok, peserta didik dapat membuat poster yang menunjukkan kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Dengan kegiatan kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan yang berisi informasi penting dalam teks bacaan tentang pertumbuhan nyamuk dengan percaya diri. Dengan tanya jawab, peserta didik dapat menentukan hasil perkalian pada bilangan caca dengan teliti. Dan yang terakhir, dengan kegiatan kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pada bilangan caca dengan percaya diri. Jadi ada dua muatan pelajaran yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama adalah IPA secara khusus tentang pertumbuhan nyamuk, dan yang kedua tentang matematika, ya, secara khusus tentang perkalian bilangan caca. Oke, kita lanjutkan. Semua tahu hewan nyamuk? Tahu. Pernah lihat di mana? Ya, Ica. Nyamuk pernah lihat di mana? Rumah. Di rumah. Siapa lagi yang pernah lihat nyamuk? Di air. Siapa lagi? Sekolah. Di sekolah pernah lihat nyamuk. Ya, nyamuk itu sebagai hewan yang bagaimana? Ya. Siapa yang tahu? Nyamuk itu hewan yang bagaimana? Berbahaya atau tidak? Berbahaya. Ya, berbahaya. Hewan yang juga mematikan. Apalagi hewan itu? Nyamuk itu. Ya. Ya, nyamuk itu sebagai hewan yang membawa penyakit apa? Ya, baik. Oleh karena itu, kita tahu bersama bahwa nyamuk itu menjadi salah satu hewan yang sebenarnya harus dimusuhi oleh manusia, karena nyamuk ini dia selalu mencari mangsa, mencari makanannya pada makhluk hidup yang lain seperti manusia. Apa yang dibutuhkan dari manusia? Darah. Ya, jadi karena kita tahu bahwa nyamuk ketika menghisap darah itu berarti selain dia mengurangi darah, tetapi dia juga menyebarkan apa? Penyakit. Ya, melalui gigitan itu. Ya, oleh karena itu kita harus menjaga supaya nyamuk tidak boleh menggigit kita di setiap saat. Ya, untuk itu kita perlu mempelajari tahapan perkembangan atau tahapan pertumbuhan nyamuk dan bagaimana cara mencegahnya. Anak-anak perlu tahu itu. Ya, harus tahu daur hidupnya, bagaimana perkembangan, bagaimana pertumbuhannya, dari mana ke mana sampai menjadi seekor nyamuk yang dewasa, yang biasa terbang dan menggigit, ya. Bisa paham itu? Ya, anak-anak perlu tahu itu, daur hidupnya seperti apa. Anak-anak harus tahu. Baik, di sini Guru minta untuk kamu mengamati sebuah gambar. Ya, gambar yang ada ini coba diperhatikan. Gambar apa saja itu? Telur. Ya. Gentik. Ya. Nyamuk dewasa. Lagi. Ya, oke. Jadi pada gambar itu anak-anak bisa lihat pada tahapan yang pertama, kita lihat yang pertama adalah telur. Kemudian yang kedua, telur beberapa hari kemudian dia akan berubah menjadi jentik. Ya, jentik. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya dia akan berubah bentuknya menjadi pupa. Dan dari pupa lah di sini pupa akan berubah bentuk menjadi nyamuk dewasa. Dan ingat baik-baik anak-anak, pertumbuhan nyamuk ini itu terjadi atau berlangsungnya dalam waktu yang sangat cepat. Dan bagaimana perkembangannya? Dalam 1-2 hari itu dia bisa melewati beberapa tahapan ini, mulai dari telur dia akan berubah bentuk menjadi jentik. Ini hanya berlangsung dalam 1 sampai 2 hari. Jadi misalnya kalau 200 sampai 300
butir telur itu misalnya ditetaskan menjadi nyamuk dewasa, maka apa yang terjadi? Nyamuknya sangat banyak. Oleh karena itu kita sebagai manusia yang menjadi dia punya mangsanya, ya, maka kita perlu menjaga bagaimana supaya dia punya pertumbuhan itu kita harus hentikan, ya toh? Ya, harus putuskan mata rantainya dia punya pertumbuhan itu. Dengan cara bagaimana? Nanti anak-anak saksikan di dalam video yang sudah disiapkan. Bisa? Stop. Ya. Ya, sebelum guru melanjutkan, ya, adapun tujuan pembelajaran dari kegiatan belajar di sore hari ini, yang pertama adalah dengan tanya jawab peserta didik dapat menjelaskan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan kelompok peserta didik dapat membuat poster yang menunjukkan kebersatuan dalam keberagaman di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan mengamati teks bacaan, peserta didik dapat menyebutkan informasi penting dalam teks bacaan tentang pertumbuhan nyamuk dengan tepat. Yang keempat, dengan kegiatan kelompok, peserta didik dapat menyajikan laporan yang berisi informasi penting dalam teks bacaan tentang pertumbuhan nyamuk dengan percaya diri. Kemudian tujuan yang kelima, dengan tanya jawab peserta didik dapat menentukan hasil perkalian pada bilangan caca dengan teliti. Dan yang terakhir, dengan kegiatan kelompok peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pada bilangan caca dengan percaya diri. Jadi ada dua muatan pelajaran yang kita pelajari di hari ini. Yang pertama adalah IPA, secara khusus tentang pertumbuhan nyamuk, dan yang kedua tentang matematika, ya, secara khusus tentang perkalian bilangan caca. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak diminta dengan tenang di tempat, duduk dengan tenang untuk menyaksikan video pembelajaran berikut. Five, four, three, two, one, zero. Channel YouTube Kak Cik. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 3 di tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Nah, setelah pembelajaran yang ke-6 ini, kita akan masuk di subtema 4. Yuk kita semangat untuk belajar. Perhatikan gambar daun hidup nyamuk berikut. Nah, ini ada gambar daun hidup nyamuk. Kemarin kita sudah belajar tentang daun hidup kupu-kupu, daun hidup katak. Nah, hari ini kita belajar tentang nyamuk. Nyamuk itu berasal awalnya dari telur. Lalu telur itu menetas menjadi jentik. Jentik itu akan bertumbuh menjadi pupa. Lalu pupa akan bertumbuh lagi menjadi nyamuk dewasa. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daun hidup seperti hewan lainnya. Daun hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Jadi di sini kita tahu bahwa awal dari daun hidup nyamuk itu awalnya adalah telur. Nah, biasanya telur itu tidak hidup di air. Untuk telur nyamuk ini di air. Nah,
berada di atas air. Nah, ketika sudah menetas, telur nyamuk ini akan menjadi jentik-jentik. Nah, biasanya mereka sangat senang hidup di dalam air. Nah, karena kita itu tahu nyamuk itu tidak menguntungkan bagi kita, nah kita harus memberantas nyamuk ini sejak dari jentik-jentik, apalagi nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Itu kita harus mewaspadainya tadi. Jadi kalau ada genangan air di sekitar rumahmu, misalnya ada kaleng bekas yang genangan air, segera buang airnya tadi supaya di situ tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, karena kalau nanti jentik-jentik itu sudah berubah menjadi pupa dan pupa menjadi nyamuk, otomatis di sekitar lingkungan kita akan banyak nyamuknya. Tahap perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak menjadikan tempat berkembang biakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, di sini adik-adik kita bisa mengajak masyarakat di lingkungan kita untuk menjaga lingkungan kita supaya terbebas dari nyamuk. Misalnya kalau nyamuk yang menyebabkan demam berdarah, kalian bisa membuat poster. Poster ini bisa berupa himbauan atau mengingatkan masyarakat tentang bagaimana cara menjaga lingkungan tetap bersih. Adik-adik, lakukan langkah kerja sebagai berikut. Nah, kita akan belajar mengenai poster. Poster itu apa, Kak? Poster itu suatu plakat yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman atau iklan atau himbauan. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya. Ini adalah salah satu contoh poster ya. Ada kata-kata yang mengajak di sini. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, di sini poster ini menghimbau kita untuk selalu menjaga hidup bersih dan sehat. Nah, untuk dulu kelompok yang terdiri dari 5 orang siswa atau kalian kalau di rumah, kalian bisa membuatnya sendiri. Diskusikan dulu informasi atau pesan apa yang akan disampaikan melalui poster. Diskusikan juga masalah pembagian tugas kalau kalian kerjanya secara kelompok ya. Misalnya siapa yang menggambar daur hidup nyamuk misalnya, seperti itu. Siapa yang nantinya mewarnai, boleh. Nah, nanti dalam poster informasi yang harus kalian sampaikan adalah yang pertama gambar daur hidup nyamuk, lalu jenis-jenis nyamuk dan bahayanya. Yang ketiga, informasinya cara mencegah berkembang biakan nyamuk. Yang keempat, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, di sini misalnya contoh supaya nyamuk itu tidak berkembang biak. Nah, ini adik-adik ya, kita menguras bak mandi seminggu 2 kali atau 3 kali supaya tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, kalian bisa buat posternya nanti. Tuliskan semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Kalian bisa lengkapi dengan gambar yang kalian buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan
kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Jadi ketika kalian membuat poster tadi, kalian juga harus memperhatikan bahasa kalian. Pesan yang kalian berikan adalah pesan yang baik dengan bahasa yang baik pula. Ya, kalau kalian membuat poster, kalau kalian menyampaikan pesan secara lisan, kalian juga harus memperhatikan sikap kalian dan bahasa kalian harus santun kepada orang lain. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal berikut ini. Nah, di sini ada suatu permasalahan, terus kamu diminta untuk memberikan saran. Yang pertama, kamu lihat ini, ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, nah misalnya nih contohnya Kak Citra membuat anak ini namanya Adi. Nah, Kak Citra bisa menyarankan, Adi jangan membuang sampah sembarangan karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Jadi Kak Citra memberi saran kepada Adi dengan baik, dengan sopan adik-adik. Jangan dengan membentak-bentak, Adi kamu harus membuang sampah itu di tempat sampah. Tidak, adik-adik, kita memberi saran itu dengan bahasa yang santun, ya. Ini contoh yang pertama. Lalu permasalahan yang kedua, wah, ini kita lihat ya, ada halaman rumah yang sangat kotor. Nah, permasalahannya di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah, juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang kamu sampaikan adalah, ini saran Kak Citra kepada pemilik rumah. Kalian bisa buat dengan bahasa kalian sendiri, adik-adik. Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Nah, itu bahasa yang baik, ya. Saran kita harus memberi dengan cara yang baik kepada orang tersebut, adik-adik. Nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Nah, ini pesan kita adik-adik, karena kalau kita tidak menjaga kebersihan lingkungan kita, otomatis nanti kesehatan kita juga akan terganggu. Banyak nyamuk di mana-mana dan bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, di sini kita akan belajar mengenai perkalian. Masih seperti yang kemarin dari kita tulis dulu perkaliannya. 130 dikali 3. Lalu kita buat susun ke bawah. 130 dikali 3. Pertama yang kita kalikan adalah 0 dikali 3. 0 dikali 3 sama dengan 0. Lalu 3 dikali 3. Ya, 3 dikali 3 9. Berikutnya yang kita kalikan adalah 1 dikali 3. Berapa 1 dikali 3? Ya, 1 dikali 3 adalah 3. Jadi jawabnya adalah 390. Kalimat jadinya, banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit ada 390 orang. Ada perkalian lagi, 412 dikali 3. Kita tulis dulu 412 dikali 3. Pertama yang kita kalikan adalah 2 dikali 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 1 dikali 3
Ya, 3 adik-adik kita tulis 3. 4 dikali 3. 4 dikali 3 adalah 12. Karena di depannya tidak ada angka lagi, maka kita langsung saja tulis 12. Berarti jawabnya adalah 1236. 321 dikali 4. Yuk kita cari tahu hasilnya. Ya, 321 dikali 4. Pertama yang kita kalikan adalah 1 kali 4. 1 kali 4 sama dengan, ya, 1 kali 4 sama dengan 4. Lalu 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Yang terakhir 3 kali 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Karena di depannya tidak ada angka lagi, langsung saja kita tema 3 pembelajaran ke-6, pembelajaran yang terakhir. Besok kita sudah masuk di subtema 4. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Kamu telah menyaksikan video pembelajarannya. Sekarang bertanya, apa saja yang kamu ingat dari video pembelajaran tadi? Apa yang kamu telah pelajari dari video pembelajaran tadi? IPA. Ya, ada IPA, ada apa lagi? Ya, baik, ada IPA. IPA ini berbicara tentang apa? Atau video itu yang menyangkut dengan mata pelajaran muatan pelajaran IPA itu dia berbicara tentang apa saja? Nyamuk. Nyamuk. Bagaimana dengan nyamuk? Ya, nyamuk sebagai salah satu hewan yang membawa penyakit, ya, yang menyebarkan penyakit. Ya. Oleh karena itu, sebagai manusia kita harus menjaga kebersihan. Tujuannya untuk apa menjaga kebersihan itu? Ya, kita harus memutuskan tahapan perkembangbiakannya supaya nyamuknya tidak berkembang biak dengan jumlah yang banyak. Ya, kita harus jaga kebersihan supaya nyamuknya tidak boleh berkembang banyak, ya. Ya. Jadi dari video pembelajaran tadi itu yang pertama adalah menyangkut dengan daur hidup dari nyamuk. Daur itu sama dengan tahapan atau siklus dari pertumbuhan nyamuk. Yang pertama, pertumbuhan nyamuk itu dimulai dari telur. Kemudian telur di beberapa waktu kemudian dia akan berubah menjadi jentik-jentik. Dari jentik-jentik dia akan berubah bentuknya menjadi pupa. Dari pupa kemudian dia akan berkembang menjadi nyamuk dewasa. Ya. Jadi sebagai sesama manusia, sesama warga, kita perlu saling mengingatkan, saling menginformasikan supaya masyarakat itu bisa hidup dengan menjaga kebersihan. Dengan cara apa? Kita harus Buang sampah. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Yang berikut apa lagi? Selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus membersihkan bak-bak air, ya, membersihkan genangan-genangan air dari tumpukan sampah. Ya, jadi itu bagian-bagian dari menjaga kebersihan supaya nyamuknya jangan berkembang biak dalam jumlah yang banyak. Karena nyamuk ini kan berbahaya toh bagi manusia. Selain dia menghisap darah, dia juga menyebarkan penyakit. Ya, penyakit yang disebarkan itu apa? Ya, malaria. Itu disebarkan oleh penyamuk ini. Ya, oleh karena itu kita harus menjaganya supaya kita jangan mengalami sakit yang disebabkan oleh nyamuk. Ya. Lalu bagaimana cara untuk menyampaikan pesan? Ya, salah satu cara yang perlu dilakukan adalah dengan membuat poster. Ya, poster itu apa? Siapa yang tadi dari video tadi siapa yang masih ingat? Poster itu apa? Ya, poster itu media untuk menyampaikan pesan, media publikasi. Publikasi berarti kita menyampaikan pesan kepada khalayak umum, kepada masyarakat umum tentang hal-hal yang
baik yang perlu diikuti. Itu menjadi anjuran untuk diikuti. Ya, jadi itu tentang muatan pelajaran IPA. Kalau matematika tadi sudah dijelaskan juga atau di dalam video pembelajaran adalah tentang perkalian bilangan cacat. Nah, untuk mengalihkan bilangan itu kan mudah saja toh? Ya, tadi sudah dicontohkan di dalam video. Ya, siapa yang masih ingat cara untuk mengalihkan bilangan? Perkalian tadi contoh itu ada perkalian satu bilangan satu angka ya, bilangan satu angka dengan bilangan tiga angka. Sebagai contoh tadi, siapa yang masih ingat contoh dari perkalian bilangan tadi itu? Misalnya 234 dikali dengan 5 ya. Nah, untuk mengalihkan bilangan 3 angka dengan satu angka ini, langkah pertama adalah kita mengalihkan angka 4 dengan 5. Ya, tinggal kita kalikan 4 dengan 5. Berapa hasilnya? 20. Kita tulis berapa? 0, simpan 2. Selanjutnya kita kalikan lagi 3 dengan 5 atau 5 dengan 3. Ya, 5 kali 3 berapa? 15 ditambah 2 berapa? 15 ya. Oke, kita tulis 7 simpan 1. Yang berikut kita kalikan 5 dengan 2. Berapa 5 kali 2? 10. 10 ditambah dengan simpanan berapa? 11 ya. Ya, jadi dari hasil perkalian ini diperoleh 234 kali 5 adalah 1170. Ya, gue kira ini bukan materi baru ya. Kali ini kan sudah didapat di pembelajaran sebelumnya. Ya, masih ingat toh cara menyelesaikan perkalian bersusun? Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah mengerti semua? Sudah mengerti? Oke. Kalau sudah mengerti semua, maka langkah selanjutnya adalah anak-anak diminta untuk menyelesaikan lembar kerja SKS ini yang tadi sudah dibagikan. Ya, oke. Dari lembar kerja yang tadi sudah dibagikan itu ada tiga LKPD ya, untuk 3 kelompok. Nah, sekarang tugas kamu adalah menyelesaikan secara berurutan. Yang pertama adalah kamu membuat poster. Sesudah itu melanjutkan dengan menyelesaikan perkalian ya, untuk di halaman kedua. Oke, silakan anak-anak bisa mengerjakannya sekarang, membuat poster dengan menggunting gambar-gambar yang sudah tersedia dan tempelkan pada kertas karton yang ada di depan kamu. Sudah disediakan masing-masing. Ya, tinggal kamu buatkan posternya. Kamu gunting dulu gambar yang ada, gunting dengan rapi ya. Ya, gunting hati-hati supaya tangan jangan terluka. Ya, yang sudah gunting tinggal tempelkan pada kertas karton yang ada. Ya. Ini sudah gunting semua? Oke, sudah gunting semua, tinggal tempel saja. Ya, oke. Lanjut. Udah sana. Ya, berikut. TV solo baru. Ya, sudah. Oke, lain terus ya. Yang ini.
sambil dibantu. Sudah. Tidak. Ya, sudah. Gambar yang berikut. Ya, cepat. Sekarang kita selanjutnya anak-anak akan mempresentasikan hasil kerja dari hasil yang sudah diselesaikan tadi itu. LKPD yang tadi sudah diselesaikan. Selanjutnya anak-anak mempresentasikannya di depan kelas. Baik, kita mulai dari kelompok 3. Ya, kelompok 3 sama-sama maju untuk bisa tempelkan hasil karyanya di tembok. Oleh di sini. Ya, aku bantu. Ya, dan bagian belakangnya baru. Saya tidak apa-apa. Aku bantu supaya cepat. Jadi videonya baru potong. Jadi nanti kamu sendiri yang bayarnya. Oke. Ya, coba ditempelkan. Tempel so. Tempel sesuai dengan. Ya, bisa. Tinggi lagi boleh. Oke, gitu ya. Ya, baca. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, adik, sebaiknya kamu jangan membuang sampah sembarangan. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kalah bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, sebaiknya bapak atau mama perlu menjaga kebersihan rumah untuk menghindari penyakit. Berikut nomor 3. 412 kali 3, 2 kali 3 sama dengan 6, 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Baik, tantangan untuk kelompok 3. Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Silakan. Berarti hasil kerja yang sudah dilaporkan itu benar atau salah? Benar. Nah, ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 3. Kita ke kelompok 2, silakan. Kelompok 2 secara bergotong royong, silakan tempelkan hasil kerjamu di tembok. Pasti mau dilihat. Kita ada nyamuk terbangan. Pasti baca. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, adik, sebaiknya kamu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Di sekitar depan rumah tetanggamu banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang akan kamu sampaikan adalah, sebaiknya bapak atau mama perlu menjaga kebersihan rumah untuk menghindari penyakit. Oke, lanjut. 412 kali 3, 2 kali 3, 6, 1 kali 3, 3, 4 kali 3, 12,
321 kali 4. Ya, itu nomor 2 itu guru minta untuk kamu mengerjakannya di papan tulis. Bisa toh? Silakan. Nah, kerjakan. Salah satu nomor saja. 321 kali 4, silakan. Diselesaikan secara bersusun. 321 dikali 4. Ya, hasilnya berapa? Hasilnya berapa itu? 1284. Iya, oke. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 1, bertoton lagi. Jangan. Lihat, sudah rata belum? Ya. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Sarannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ada yang memberikan masukan, saran atas kesalahan yang mungkin ada? Ada tidak kesalahan? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan sekali lagi. Baik, ya, kami telah menyelesaikan dan mempresentasikan hasil kerja FKPD-nya. Sekarang guru minta kali ada dari kamu yang mau menyampaikan sesuatu, mau bertanya tentang kegiatan kita di hari ini. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, guru mau membagikan lembaran evaluasi untuk kamu. Guru minta untuk secara masing-masing menyelesaikan soalnya. Soalnya hanya ada 5 nomor di sini. Ya, oleh karena itu kamu menulis nama dan menyelesaikan. Oh ya, sorry, ini kosong ya. Ya, tinggal kamu silang saja pada lembaran, pada jawaban yang terus nama di mana? Terus di sini. Sudah tukar? Nomor 1 26 dikali 5. Hasil dari perkalian di atas adalah A 120, B 105, C 130, D 140. 130. Yang salah beri tanda silang di bagian dekat nomor itu, samping nomor. Kalau benar beri tanda checklist. Ya, seperti itu. Nomor 2. Nyamuk dewasa akan bertelur. Telur tersebut menetas di titik-titik A dalam tanah, B udara, C atas pohon, D genangan air. Ya, D genangan air. Nomor 5. Kepala desa menyuruh para warga untuk membersihkan sampah-sampah, botol, dan kaleng yang banyak berserakan di halaman rumah penduduk untuk menghindari banyaknya nyamuk di musim hujan. Hal itu karena yang ini, oke. Dan sudah berguru, sudah tahu nilainya semua, tak? Silakan duduk. Saya punya 100. Ya. Halo. Hai. Halo. Ya, masih semangat? Masih semangat ya, baik. Itu dia bertumbuh, berkembang, dimulai dari apa? Telur. Dari telur dia berubah ke jentik-jentik. Ya, perhatikan sini. Dari jentik-jentik dia akan berubah menjadi pupa. Dari pupa lalu berkembang menjadi seekor nyamuk dewasa. Yang berikut, upaya untuk mencegah berkembangnya nyamuk itu kita harus buat apa? Membersihkan lingkungan. Iya, itu kita perlu melakukan pembersihan lingkungan, dan membersihkan lingkungan ini menjadi tanggung jawabnya siapa? Warga. Semua warga atau kepala desa atau RW saja atau RT saja? Semua warga. Itu menjadi tanggung jawab dari semua warga. Bukan menjadi tanggung jawab 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi menjadi tanggung jawab semua warga dalam menjaga kebersihan. Kebersihan itu dimulai dari kebersihan di dalam rumah sampai di luar rumah dan di lingkungan luas.
Dalam hal ini di lingkungan masyarakat, ya. Bisa mengerti? Bisa. Nah, untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, maka kita perlu melakukan, ya, menyampaikan informasi itu harus dilakukan dengan sikap yang bagaimana? Ya, sikap yang baik dan juga menggunakan bahasa yang santun. Ya, jadi perlu dilakukan dengan sikap yang baik di dalam menyampaikan pesan melalui poster yang tadi kamu sudah buat itu. Ya, oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, apa saja yang merupakan hal-hal baru yang kamu dapatkan di pembelajaran sore hari ini? Ya, hal barunya ada tentang apa saja? Tentang pertumbuhan nyamuk. Ya, itu yang menjadi hal baru. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, maka kita tutup kegiatan kita di sore hari ini. Kita perlu berdoa, dan doa ini guru minta salah satu siswa untuk berada depan untuk memimpin doa dalam nanti kegiatan kita. Silakan. Ya. Ya. Baik, selamat sore anak-anak. Nah, kita akan melanjutkan kegiatan kita pada kesempatan yang akan datang.